Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nandi Buhari dengan NIM 15230627 dari kelas 15.2B.30. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil ringkasan saya tentang materi bus pada sistem bus pada komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan berbahagia ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi bus sistem pada komputer. Adapun komponen komputer seperti yang pertama CPU, memori, input dan output modul, serta adapun struktur bus komputer, yaitu yang pertama databus. Databus adalah lintasan perpindahan data antar modul, dan juga yang kedua ada address bus, adalah untuk menspesifikasikan atau untuk lebih memperjelas dan memperdetail sumber dan juga tujuan bus data ini supaya tidak terjadinya kesalahan di saat kita melakukan sebuah peluncuran sistem pada bus data ini. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir ialah kontrol bus, adalah untuk mengontrol bus data, bus alamat di seluruh modul yang ada di komputer. Komputer register CPU seperti MBR, MAR atau MAR, program counter, input serta output address register, input serta output buffer register, instruction register akumulator. Adapun fungsi komponen CPU atau CPU atau CPU pada proses input dan output modul seperti berikut ini. Yang pertama, kita bisa memindahkan data dari perangkat eksternal ke CPU dan juga sebaliknya. Dan juga yang kedua, modul ini berisi buffer internal untuk menampung data input atau data internal sementara data tersebut dikirim sampai kepada data tersebut dikirimkan. Dan juga selanjutnya, langkah komponen CPU dalam proses pengambilan instruksinya, yaitu yang pertama, CPU membaca instruksi yang ada di memori atau disebut dengan fetch atau tulisannya FETCH. Dan juga yang kedua, CPU mengeksekusi setiap instruksi yang dikeluarkan dengan istilah atau namanya XCAD gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian dari bus ini. Apa itu sistem bus? Namun pertama-tama perlu kita ketahui, bahasan yang wajib kita ketahui adalah sistem bus ini terdiri atas beberapa komponen penting pada sebuah komputer, dan di dalamnya adalah CPU, memori, perangkat input dan output, dan juga komponen-komponen ini harus saling berhubungan satu sama lain dalam proses menjalankan fungsinya masing-masing. Jadi supaya pada saat kita melakukan suatu proses peluncuran pada sistem komputernya, semua programnya dan juga prosesnya terjadi dengan lancar, baik dan juga normal, tanpa adanya kesalahan ataupun
terjadi kesalahan ataupun tidak selarasan sedikit pun lah kita untuk mengantisipasi kesalahan tersebut. Namun kesimpulan dari pengertian bus ini ialah sebagai penghubung bagi keseluruhan komponen-komponen yang ada, komponen-komponen komputer dalam menjalankan tugasnya masing-masing, dan juga untuk dan di sini untuk menegaskan lagi seperti yang telah saya jelaskan di awal-awal tadi, struktur bus ini disusun dari 3 saluran utama yang dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 3 kelompok atau jenis saluran, yaitu saluran data atau databus. Yang kedua saluran alamat atau address bus, dan yang ketiga saluran kontrol atau control bus. Adapun fungsi data bus ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mentransfer data dari perangkat atau peripheral. Fungsi keduanya untuk mentransmisikan menjadi 2 arah, yaitu dari CPU atau mikroprosesor ke unit memori atau modul input dan output, dan juga bisa juga sebaliknya dari modul input output ke unit memorinya atau micro USD-nya, micro itu prosesornya. Selanjutnya masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi address bus. Pertama, untuk membawa informasi untuk kita mengetahui lokasi suatu perangkat atau peripheral. Dan yang kedua, untuk memilih lokasi dan memori atau port yang akan ditulis atau dibaca. Namun fungsi yang ketiga ialah bersifat searah. CPU memberikan alamat yang bertujuan untuk menentukan peripheral mana yang dituju, apakah ke suatu peripheral ini atau itu. Namun semuanya tergantung tujuan peripheralnya juga ya. Contoh memori yang akan dituju, baik yang input maupun yang output. Tujuan kita baik yang ke input maupun output gitu ya kan? Selanjutnya fungsi kontrol bus yang pertama, mensinkronkan proses pengiriman dan penerimaan data. Selanjutnya yang kedua, mengatur memori atau port agar siap ditulis ataupun dibaca. Ketiga, kontrol bus mengatur penggunaan data bus dan address bus dengan menggunakan 2 sinyal, yaitu timing signal timingnya, dan juga command signal atau sinyal commandnya. Timing signal berfungsi untuk menentukan data atau address yang akan digunakan, sedangkan command signal berfungsi menentukan proses yang harus dilakukan. Namun kita akan masuk ke bagian garis besarnya. Adapun bus-bus dalam garis besar ialah ada 3 jenis bus, seperti bus PCI atau peripheral komponen interconnects, adalah bus yang tidak tergantung prosesor atau tidak bergantung pada prosesor dan berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. Yang kedua, bus prosesor
Bus processor adalah bus processor sendiri ini adalah bus yang bisa dibilang tercepat pada komputer dan chipset motherboard, dan digunakan oleh mikroprosesor untuk melewatkan pada komputer dan chipset atau motherboard, dan digunakan oleh mikroprosesor untuk melewatkan informasi baik ke case atau dari casenya ke memori juga bisa, ke memori utamanya juga bisa, dan juga ke chipset dan not bridge-nya ya. Selanjutnya yang ketiga, bus USB atau Universal Standard Bus adalah peralatan perangkat yang berkecepatan rendah yang dijadikan sebagai alternatif solusi dan ketidakefektifan peripheral yang dipasang pada bus berkecepatan tinggi, karena dia ini tidak mampu menyesuaikan pengembangan di komputernya jikalau dipasang di bus yang berkecepatan tinggi seperti PCI. Dan USB ini diperuntukkan untuk peralatan yang berkecepatan rendah saja, seperti ada keyboard, mouse, dan juga printer. Mungkin hanya sekian materi ringkasan dari saya mengenai video yang saya tonton tadi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mahasiswa atas nama Muhammad Andi Buhari dengan NIM 15230627 dan juga kelas 15 1B 15.2B.30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.